Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama katakan dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan dan kemenangan. Amin. Mari semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Hey. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Katakan firman. Firman terangi jalanku, periksa iman di
di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. siap-siap katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan Hadapi tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya hanya. Come on ICC, satu suara. Yesus, Dia sumber pengharapan, amin. Di sepanjang hidupku. Oh, Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku lebih tinggi lagi. hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya Yesus ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Thank you God. Ada kemenangan dalam nama Yesus, amin. Amin. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau tinggikan nama-Mu. Kami menyembah Engkau. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love,
surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I live to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live, I live, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, God. I lift my hands to worship you. I lift my voice to worship you alone. To worship you, I live, I live, I live, I live, I live, I live to worship you, to honor you. Hallelujah.
kami akan selalu percaya kepada Engkau, Allah yang hidup. Kami akan selalu percaya dan percaya. Kami percaya di mana ada kesepakatan, di mana ada kesatuan, di mana ada unity, di situ ada kuasanya Tuhan. Di tempat ini kami menyatukan hati bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk anak-anak di ajaran tahun yang baru 2025 ini. Kiranya Tuhan hikmat-Mu, kepintaran, kemampuan yang berasal pada Engkau turun atas mereka semua. Sehingga mereka bisa menjadi murid, pelajar yang excellent di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua yang melayani Engkau, volunteers tempat ini, volunteers di ICC. Tuhan, biarlah mata dan hati kami hanya memandang Engkau, selalu tertuju padamu, seperti yang rusa yang rindu akan aliran air hidupmu Tuhan, terhubung, terkonek sama Engkau selalu. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan ini bukan tentang kami, tapi tentang Engkau saja. Less of us, more of you Lord. Kasih kami urapan yang baru, fresh anointing, api yang baru, semangat yang baru, turun atas kami semua di tempat ini untuk melayani Engkau, setia melayani Engkau, menjadi hamba yang berkenan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja ini, setiap departemen, pastoral, full-timer, leaders Tuhan. Begitu juga cell group leaders, untuk ibadah umum, ibadah senior, ibadah youth, ibadah iKids, semuanya Tuhan. Begitu juga untuk keluarga kami masing-masing, rumah kami. Penuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Ada kesatuan, kesepakatan Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai dan memulihkan kami semua. Kami berdoa, yang saat ini lemah terima kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan, Allah mencukupkan, bahkan Allah melimpahkan. Yang sakit, saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan gereja kami, ICC dan kami semua masuk dalam rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. You, I live to worship you. I live to worship you. Come on, ICC. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. I live to worship you, Lord. To worship you, I live. I live to worship you. Everybody sing, worship you. To worship you, I live. To worship you,
I worship you. Jesus, the reason I live is to worship you. Yes, I worship you. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. I worship you. Thank you, Lord Jesus. Kau yang bertahta di atas puji-pujian orang benar. Kami hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Worship you. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Yang terikat sedang dibebaskan, lepaskan. Yang lemah sedang dikuatkan Tuhan. We worship you Jesus. Just to worship you. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari lebih meriah lagi bagikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Let's shout Jesus. Karena segala sesuatu datang daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. We live only to worship you Jesus. Kau yang menuntun kami, Kau yang melahirkan kami. Kau memimpin hidup kami Tuhan di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Dalam hadirat Tuhan, lebih baik satu hari dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Thank you Jesus. Dalam hadirat Tuhan ada kenikmatan dan sukacita. We live to worship you only Jesus. Bapak, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami tahu Kau yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau ada hari ini Engkau sendiri yang telah merancangkan dengan sempurna. Kami tahu tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan. Kau telah merancangkan Pastor Konghi yang akan menyampaikan benih firman Tuhan yang hidup. Dan kami tahu satu firman, satu benih yang hidup jatuh di tanah hati yang subur, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berakar begitu dalam, bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Dan di tempat ini, in the name of Jesus, akan ada yang berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Maka itu dengan iman dan sukacita dan semangat yang baru, kami sambut firman Tuhan. In the name of Jesus. Now everyone say, Amin. Haleluya. Boleh saudara cari 2-3 orang, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, kasih pelukan, katakan Jesus love you. Boleh dong peluk ya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. God is all the... Wow, God is good. Nah saudara, saya bersyukur sekali hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Konghi. Ya, beliau sudah menjadi Bapak rohani bagi saya, Vivin dan keluarga. Sudah begitu banyak berinvestasi. Kami kenal tahun 2010. Ya, dan banyak di antara pastor-pastor hamba Tuhan di sini juga lulusan sekolah teologi dari City Harvest Church. Dan saya percaya waktu yang seperti ini adalah waktu yang sangat berharga. Dan tidak ada suatu kebetulan di hadapan Tuhan, benih firman yang akan ditabur akan bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Mari sambut firman-Nya, sambut Pastor Konghi from City Harvest Church Singapore. Praise God. Puji Tuhan.
Amen. Let's give the Lord a big clap. Mari kita beri tepuk tangan Hallelujah. bagi Tuhan sekali lagi, haleluya. Amen. God is good all the time. God is good. Before you're seated, just give your neighbors a big hug one more time. and Sebelum you saudara can duduk, sit. saudara boleh kasih Yeah, lagi thank you. pelukan hangat kepada kiri kanan saudara. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Amen. Amen. What a joy and privilege it is to be here. Sebuah sukacita dan kehormatan saya bisa berada di sini. Pastor Chandra and Pastor Vivian, they are just amazing people. You're so blessed to have this couple. Pastor Chandra dan Pastor Vivian adalah orang yang luar biasa. Saudara diberkati punya pastor seperti ini. I have known them for 15 years. Saya kenal mereka mungkin 15 tahun. I still remember the day when I first met him. You know, he was wearing a batik shirt. Saya masih ingat pertama kali ketemu Pastor Chandra pakai batik ya. Yeah, and Pastor Aris said, Pastor, you got to come and see this young man. The fire of God is over him. He's having a revival. Pastor Aris bilang ke saya, kamu harus ketemu orang ini, dia luar biasa, orang muda ini penuh dengan api Roh So I'm Kudus. so grateful that God allow us to meet. Saya bersyukur Let's give kita bisa Pastor a bertemu big hari ini clap lagi. and Pastor Kita kasih Vivian. tepuk tangan yang luar biasa. Amen. We had a wonderful first service. Kita ada kebaktian satu tadi luar biasa sekali So saudara. Pastor told me to preach 2 different messages. So if you listen to the online version of it for the first service, I want to do something else today. Kalau saudara nggak sempat ibadah satu tadi pagi, saudara mungkin nanti bisa nonton online-nya. Tapi hari ini saya mau khotbah yang berbeda sekarang. Now we are Pentecostals, and as Pentecostals, the Holy Spirit is very important to us. Kita adalah orang Pantekostal dan di Pantekostal Roh Kudus adalah satu pribadi yang penting. Jesus says it's to our advantage He goes to heaven, so we can send the Holy Spirit to us. Tuhan Yesus harus naik ke surga sehingga dia bisa mengirim Roh Kudus untuk turun untuk kita. Jesus on the cross make us worthy to receive the Holy Spirit. Yesus mati di kayu salib sehingga kita layak menerima Roh Kudus. He's the one who fills us with God's love. Dia yang memenuhi kita dengan kasih-Nya Tuhan. The Holy Spirit is the one that gives you the new life in Jesus Christ. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan baru dalam Yesus Kristus. He's pada the one saudara. that takes Jesus' blood and scrub our heart clean. Dia yang mengambil darah Yesus dan menyucikan untuk hati kita, saudara. And He empowers us every single day to be changed, to be more like Jesus. Dia yang menguatkan kita agar kita semakin serupa pada Yesus. And live a life of purpose, a life of destiny. Dan hidup dengan tujuan. So who is the Holy Spirit? How is He like? You can't see Him, so how can we know Him? Jadi Roh Kudus itu siapa sih? Kita nggak bisa lihat. Gimana caranya kita bisa kenal? One of the most powerful image or symbol that the Bible gives us about the Holy Spirit is the dove. Salah satu gambaran yang penting di dalam Alkitab tentang Roh Kudus adalah burung merpati ini, saudara. To show us how the Holy Spirit is like. Untuk menggambarkan kepada saudara bagaimana sih Roh Kudus itu Because seperti if apa. He's living in you, you must get to know Him. Karena kalau dia tinggal dalam saudara, saudara harus mengenal dia. Now, the first time the Holy Spirit is mentioned in the Bible is in the first chapter of the Bible, Genesis chapter 1. Jadi Roh Kudus diceritakan dalam Alkitab itu di kitab Kejadian pertama. It says, in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. But something happened. The earth was formless and empty and was dark everywhere. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap, gulita. But the Spirit of God was hovering over the deep of the waters. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. So the first time the Holy Spirit appears in the Bible, the Holy Spirit was hovering over the earth. Jadi Roh Kudus diceritakan pertama-tama di Alkitab, di kitab Kejadian itu dia melayang-layang di atas permukaan air. The earth was in total chaos. It was in darkness. It was out of shape. Jadi bumi belum berbentuk, masih gelap gulita. Something bad happened. We don't know what happened. Mungkin hal buruk terjadi, kita nggak tahu apa ya, saudara. But right in the middle of all the darkness and all the confusion, we see this beautiful picture. The Holy Spirit, like a bird, was hovering, was incubating. Tapi di tengah-tengah kegelapan dan kebingungan, kita bisa melihat gambaran Roh Kudus itu melayang-layang, atau bahasa lainnya mengerami, saudara. Like a bird brooding over its eggs, warming it with love. Seperti burung yang mengerami telurnya dengan hangat kasihnya. The Holy Spirit was bringing life to something that has died and that was lost. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada sesuatu yang sudah mati, yang sudah hilang. So the first time you see the Holy Spirit, He's very gentle. He's full of love.
Jadi kalau saudara lihat gambaran Roh Kudus itu adalah roh yang sangat lemah lembut, saudara. He brings beauty in the midst of chaos. Membawa keindahan di tengah-tengah kekacauan. This morning, no matter how dark or how empty you feel on the inside, Pagi ini gak peduli betapa gelapnya hati saudara hari ini. the same Holy Spirit is hovering over you right now, Roh Kudus sedang melayang-layang di atas saudara hari ini. incubating, brooding over you, Mengerami saudara. ready to bring light into your darkness, life into what's lost. Siap memberikan kehidupan bagi apa yang gelap yang tadinya hilang. Now, by the time we come to Genesis chapter 8, the earth was in a mess again. Jadi kita lihat di Kejadian 8 bahwa bumi kacau lagi ceritanya saudara. The earth was so evil, God has to cleanse it with a flood. Dikatakan bumi itu begitu jahat sehingga Tuhan harus mengirimkan banjir bandang. So what happened was that for 1 year and 10 days, Noah, his family, and the animals, they were in an ark. Jadi selama 1 tahun, 10 hari mereka harus berada di bahtera karena bumi tertutup oleh air. And in all that waiting and all that silence, God has not forgotten them. Jadi di tengah kebingungan, kayak kesunyian, Tuhan tidak melupakan mereka, saudara. In Genesis 8 verse 8, he then sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. Jadi di Kejadian 8 ayat 8, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. So the first time Noah sent out the dove, it came back because it couldn't find anywhere to land. Jadi pertama kali Nabi Nuh melepaskan burung merpati, dia kembali lagi burungnya karena nggak ada tempat untuk banjirnya masih belum surut, saudara. The second time it came out with an olive branch, Jadi yang kedua kali burungnya kembali dengan membawa which became an international symbol of peace and hope. daun zaitun. Itu gambaran sebuah pengharapan dan juga kedamaian, saudara. To tell us that no matter how bad situation is, in God there is always hope. Untuk mengatakan kepada kita seberapapun buruknya masalah, selalu ada pengharapan. So the second time with the branch, it means the water is receding. Jadi yang kedua kali artinya sudah ada tumbuh-tumbuhan, artinya banjir sudah mulai reda sedikit, saudara. The third time Noah let out the dove, it didn't come back Yang ketiga kali dilepaskan lagi burung merpatinya nggak kembali. because it finally found a place to rest. Karena sudah menemukan tempat untuk tinggal. That means the water of judgment is gone. There's no more judgment. Artinya air penghakiman itu sudah tidak ada lagi. Now, when we come to the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, you find the Holy Spirit in all the beginning of the Gospels. Kalau kita lihat kitab Injil Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat Roh Kudus di setiap kitab itu. And again, he came as a dove. He came as a bird. Dan dia digambarkan datang sebagai burung merpati juga. John chapter 1 verse 32 to 33. Yohanes 1 ayat yang 32 sampai 33. Can we all read together? Kita mau baca bareng-bareng, saudara ya. 1, 2, 3. Dan Yohanes. Memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Continue. Selanjutnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yeah. So here you find Jesus has came out of the waters of baptism. Kita melihat di sini gambarnya Tuhan Yesus habis dibaptis air ya, saudara. And the Holy Spirit like a dove rested on him and in him. Dan dilihat ada Roh Kudus turun dan tinggal di dalamnya. And for the first time in the Bible, the Holy Spirit resided permanently in a person. Untuk pertama kali di Alkitab di Perjanjian Baru bahwa Roh Kudus turun dan tinggal. In the Old Testament, the Holy Spirit will come upon prophets, upon judges, upon kings, but only for a season. Jadi di Perjanjian Lama Roh Kudus dapat hinggap pada nabi-nabi, pada hamba-hamba Tuhan, tapi abis itu nggak permanen, saudara, bisa pergi lagi. The Holy Spirit will come and go, maybe just for a specific task, to speak a specific word. Jadi Roh Kudus turun kepada hamba Tuhan lalu untuk berbicara, lalu dia itu pergi lagi untuk But hal now, yang spesifik. the Bible says in the Greek, the Holy Spirit remain, meno, that means it abide permanently in Jesus. Jadi dalam bahasa Yunani dibilang Roh Kudus tinggal, diam terus-menerus secara permanen, udah nggak pergi lagi, saudara. And since the day of Pentecost, the Holy Spirit has been dwelling permanently inside you and me. Dan setelah hari Pentakosta, Roh Kudus sudah tinggal secara permanen dalam diri saudara dan saya. Remember, the Holy Spirit couldn't rest until the waters of judgment has receded.
Ingat, Roh Kudus nggak bisa tinggal sampai kalau air penghakiman itu surut. That means the fact that He's living in you, it means there's no more condemnation, no more judgment on Artinya you. saat dia tinggal dalam saudara, tidak ada lagi namanya penghakiman, saudara. Yeah, Jesus has taken all our sins. Yesus telah mengambil semua dosa-dosa kita. So Paul says there's now no condemnation in Christ Jesus. Jadi Paulus bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Turn to your neighbors and say the Holy Spirit is in you. Katakan kepada tetanggamu, Roh Kudus tinggal dalammu. Yeah, Roh Kudus Tinggal tinggal dalammu. dalammu. Roh Kudus tinggal dalammu. Amen. Amen. Now the Holy Spirit, He's very powerful. He's Almighty God. Roh Kudus itu Allah, saudara. Dia Allah yang berkuasa. He creates the whole universe. Dia yang menciptakan semua bumi ini. He can recreate when things are messed up. Dia bisa menciptakan kembali apa yang sudah rusak. He is the resurrection power that raised Jesus from the dead. Dia adalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kematian. He's the power that seated Jesus at the right hand of the Father in the heavenly places. Dia adalah kuasa yang mengangkat Yesus dan mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. When the early church prayed, literally the building was shaking when the Holy Spirit came. Ketika gereja mula-mula berdoa, ketika Roh Kudus turun itu gedung itu benar bergoncang, saudara. By His power you can heal the sick and cast out demons in Jesus' name. Lewat kuasanya kamu bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dalam nama Yesus. So the Holy Spirit is very, very powerful. Jadi Roh Kudus sangat-sangat berkuasa, saudara. But here is the amazing thing. Dan ini hal yang lebih luar biasa lagi. Although He is so powerful, Walaupun dia sangat berkuasa, so great and so mighty, sangat besar, sangat kuat, both the Old Testament and New Testament show Him as very gentle. di perjanjian lama dan perjanjian baru ditunjukkan Roh Kudus sebagai pribadi yang lemah lembut, saudara. Even if when He's super mighty, He will never push or force His way into your life. Walaupun Roh Kudus sangat berkuasa, sangat kuat, dia nggak akan pernah maksa saudara dalam hidup saudara. So 3 things about the dove you must know. 3 hal tentang burung merpati yang saudara perlu ketahui. Number 1, doves are very gentle. Merpati sangat lemah lembut. In Matthew chapter 10, Jesus sent out the disciples to heal the sick, to cast out demons, to cleanse the lepers, to raise the dead. Jadi dalam Matius 10 dikatakan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati. So they came back very excited. Oh, Jesus, oh, we saw the power of God. It's amazing, it's amazing. Mereka bersemangat bilang, oh Yesus, kami melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, ini keren banget tuh. Jesus then give them this instruction. Yesus memberikan instruksi ini. If you want the power of the Spirit, Kalau engkau ingin kuasa Roh Kudus, you must remember, kau harus ingat, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and harmless as doves. lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. So if you want to move in the power and the authority of the Holy Spirit, you must be like Him. Harmless, innocent, gentle. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan untuk memakai kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, kau harus punya ketulusan dan kelemah lembutan seperti merpati, saudara. You must be a kind person. Saudara harus menjadi orang yang sangat baik. Doves are incredibly gentle birds. Merpati adalah burung yang sangat lemah lembut. They are not aggressive. Bukan burung yang agresif gitu ya. They don't fight with other birds. Burungnya kayak nggak pernah lihat berkelahi dengan merpati lain kan? They are not like vultures or ravens. Bukan kayak burung gagak yang wah menyerang gitu. They are not territorial. They avoid conflict. Mereka nggak mau berkuasa teritori gitu ya. Mereka menghindari konflik. They are not threatening. Mereka nggak mengancam, saudara. So I know you all want the Holy Spirit to move in your life. Saya tahu saudara ingin Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. But are you aggressive? Tapi apakah saudara agresif? Are you territorial? Saudara yang punya kekuasaan teritori? Competitive? Terlalu maksa gitu ya? Are you one of those easily offended? Apakah gampang tersinggung, saudara? Just imagine if I want the dove to land on my shoulder or to land on my hand. Bayangin kalau merpati hinggap di tangan lengan saya sini ya. Ada Then merpati gitu. I must move very calmly. Saya harus jalan pelan-pelan, I must move slowly. harus pelan, lembut, I must be very gentle. harus sangat lemah lembut, saudara. Any aggressive action, Kalau sih tiba-tiba gerakan agresif gitu ya, it will fly away. burungnya akan terbang. Now, so the more still I am, the more I can know Him. Kalau saya semakin lemah lembut, saya semakin bisa mengenal The Dia. more at peace and calm and gentle I am, the more I can sense Him. Semakin saya lemah lembut, tulus,
makin saya bisa menampilkan kuasanya. Even bird experts are amazed. Bahkan ahli burung pun Those that kaget. study birds. Those that study birds, experts in birds. Ya ini ada orang-orang yang ahli dalam burung gitu ya. Doves have zero anger. Merpati punya 0 kemarahan, gak pernah Remember marah. 2 years ago I shared with you now Mara. Dove have zero anger. Merpati gak pernah marah, saudara, 0 marahnya. They have no bitterness. Gak pernah ada tawar hati, In kecewa. fact, the ancient scientists, that means 200-300 years ago, they thought that doves have no gallbladder because there's nothing bitter in them. Bahkan para ahli 200 tahun, 300 tahun bilang burung merpati gak punya lambung ya. Empedu katanya, empedu. Yeah, it's okay. They all understand English, right? I know you all understand. This is who the Holy Spirit is. Inilah di gambaran Roh Kudus itu, saudara. That's why the Bible tells us this is who He is, the one who lives inside you. He has no bitterness. He has no anger. Inilah pribadi yang tinggal dalam saudara, gak punya tawar hati, gak punya kemarahan. So let me tell you a true story. Saya mau ceritakan cerita yang beneran ya. My very good friend, he's in heaven right now, is this man called Reinhard Bonnke. Teman baik saya sekarang udah di surga, namanya Reinhard Bonnke. How many of you heard of Reinhard Bonnke? Siapa yang pernah dengar namanya Reinhard Bonnke? He's possibly the greatest Pentecostal evangelist in history. Bisa jadi dia penginjil terhebat Pentekostal dalam sejarah ini, saudara. 79 million souls he led to Christ. Only Billy Graham led more people to Christ than he. Ada 79 juta orang yang dibawa dia kepada Kristus. Billy Graham lebih lagi ya, saudara. But what many people don't know is this. When he was younger, he's actually part of a two-man team. He had an associate called DN. Jadi di masa dia muda, dia tuh sebenarnya nggak sendiri, saudara. Dia berpartner pelayanannya dengan temannya yang bernama DN. Bonnke was a powerful preacher. DN was a powerful miracle worker. Reinhard Bonnke adalah pengkhotbah yang luar biasa dan rekannya DN adalah orang yang bisa memberikan mujizat yang luar biasa. So they are like a team. Jadi mereka berpartner ya, saudara. Every time Bonnke will finish preaching, he will step down, DN will come and pray for the sick. Jadi setelah Reinhard Bonnke berkhotbah, dia akan turun dan DN ini akan naik dan akan berdoain orang sakit. In Africa, he's possibly the most powerful healing preacher. Mungkin di Afrika dia adalah pengkhotbah kesembuhan yang paling kuat pada saat itu. One time in one service, 10 people that came totally blind, their eyes pop open. Di satu ibadah ada 10 orang buta didoain, tiba-tiba matanya muncul gitu, saudara ya. People were healed, deaf ear open, the crippled began to walk. Orang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. So two of them became a powerful combo, and they were shaking Africa with the power of God. Dan dua penginjil ini menggemparkan Afrika dengan kuasa Tuhan, saudara. But over time, DN became more and more aggressive. Tapi sejalannya waktu, ini DN ini partnernya menjadi semakin agresif. It's okay to be confident, but he became too self-confident. Jadi maksudnya pede nggak apa-apa, saudara, tapi kepedean kayaknya. Competitive, territorial. Jadi pengen menguasai, pengen agresif gitu ya. So he grew offended because he said, I'm the one doing all the miracles. Why is everybody talking more about Reinhard? Jadi dia merasa harus ambil kredit, saudara, kayak saya yang mendoakan orang sembuh, tapi orang-orang memujinya Reinhard Bonnke. So he felt overlooked and he became jealous. Dia mulai iri hati. That his pride was hurt. I'm not receiving enough attention, enough authority. Dia merasa iri hati, saya merasa saya nggak dihargai, nggak dapat otoritas gitu ya. So DN began to think, hey, I'm the maker of Reinhard Bonnke, you know. Dia bilang saya nih yang harusnya lebih daripada Reinhard Without Bonnke. me, he's nothing. Tanpa saya dia So bukan siapa-siapa. he told one of the assistants, he said, the day I leave Reinhard Bonnke, that day will mark the end of Reinhard Bonnke. Jadi harusnya di waktu saya berpisah dengan Reinhard Bonnke, harusnya itu akhir dari masa pelayanannya Reinhard Bonnke. Very aggressive. Agresif banget, saudara. So one time they're supposed to do a big crusade. Satu hari mereka harusnya ngadain KKR besar, saudara. But DN chose not to show up. DN On purpose. sengaja, saudara, nggak ikutan datang. You see, I don't show up, he's going to fail. Ya, saya nggak datang, dia nggak bisa apa-apa nih. So Bonnke finished preaching, he was checking, where's DN? Where's DN? Where's DN? Dia Reinhard Bonnke berkhotbah sambil ngelihat mana rekan saya si He DN didn't ini. show up. Kok dia nggak muncul sih? So finally he got back on the platform
And he started to depend on the Holy Spirit. Akhirnya dia mundur di panggung dia mulai, saya harus bergantung sama Roh Kudus. He said, Holy Spirit, you got to show up right now. Roh Kudus, engkau harus hadir hari ini. And guess what happened next? Apa yang terjadi saudara selanjutnya? Power of God came and many people were healed. Kuasa Tuhan menjamah dan banyak orang sakit disembuhkan. Signs, wonders, and miracles. Ada mujizat terjadi, saudara. And that crusade launched Reinhard Bonnke Global Ministry. Dan ini KKR ini menghasilkan pelayanan globalnya Reinhard Bonnke. Ironically, what DN said came true. Secara ironis, apa yang dikatakan DN terjadi juga. Remember what he said? Apa yang dia katakan? The day I leave the ministry, that day will mark the end of Reinhard Bonnke. Hari di mana saya meninggalkan pelayanan itu hari di mana Reinhard Bonnke akan berakhir. But it's the opposite. Tapi kebalikannya yang saudara terjadi. That day marked the end of DN's ministry. Hari itu adalah hari terakhir DN melayani. Years later, DN came to Bonnke's event and was shocked by the massive crowd. Tahun-tahun kemudian DN datang kepada acara KKR-nya Reinhard Bonnke dan dia kaget saudara dengan banyak banget orang datang. After the service, he went to see Bonnke and he said, I'm sorry, I missed it. I missed it. I missed it. Habis kebaktian dia samperin Reinhard Bonnke, dia bilang aku minta maaf. Yeah, but that was the last time they met each other because after that, DN died. Hari itu hari terakhir DN bertemu dengan Reinhard Bonnke karena habis itu DN-nya meninggal. Saudara. Today, the whole world remember Reinhard Bonnke. Sekarang seluruh dunia mengingat Reinhard Bonnke. But very few even know he used to have an associate called DN. Tapi sedikit orang yang tahu bahwa Reinhard Bonnke punya partner namanya DN di masa lalu. So don't be so aggressive. Jadi saudara jangan agresif saudara. Don't be so competitive and territorial. Pengen menang gitu rasanya, pengen punya kuasa gitu. Don't be so forceful. Jangan maksa saudara. I know I'm speaking to owners of companies, captains of industry. Saya tahu saya berbicara pada pemilik perusahaan, pada bos-bos. You must remember the one who lives inside you is very gentle. Engkau harus ingat pribadi yang tinggal dalammu adalah pribadi yang lemah lembut saudara. Look at Ephesians 4 verse 30. Kita lihat Efesus 4 ayat yang 30. It says, do not grieve the Holy Spirit. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Do you know you can grieve the Holy Spirit because he's a person like you and me? Tahu gak saudara bisa mendukakan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi seperti saudara dan saya. He's not just electricity or force or wind. He's a real person. Roh Kudus bukan cuman kayak angin atau kekuatan, dia pribadi saudara. No, he's not overly sensitive, hypersensitive, overreactive. You know, he's not like that. Bukan berarti Roh Kudus gampang baper gitu, enggak saudara, bukan gitu. But when you grieve him, you're hurting the one who loves you the most. Tapi ketika engkau mendukakan Roh Kudus, engkau mendukakan seorang yang engkau kasihi saudara. So what grieves the Holy Spirit? Maksudnya apa sih mendukakan Roh Kudus? Look at the next verse, verse 31. Get rid of bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Jadi maksudnya mendukakan Roh Kudus seperti apa di ayat selanjutnya? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. So if you are angry and aggressive, it cannot match Jadi kalau the saudara character of the geram, Spirit. marah, itu nggak bisa nyambung sama Roh Kudus jadinya. I met many church leaders, great ones. Aku bertemu dengan pemimpin gereja yang luar biasa di luar sana. I met top business people, top CEOs. Pembisnis handal, CEO handal. They say to me, Pastor, how can it be possible if I have zero anger? Gimana caranya pastor kalau saya punya nggak marah gitu kayak marahnya nol? Gimana caranya? A while ago, I met a top owner of a big factory in Malang. Suatu hari saya bertemu dengan seorang pembisnis punya pabrik di Malang, saudara. This man is a successful man, Orang yang sukses ya, but he's very stressed. tapi sangat stres. When he talked to me, it's like he's going to have asthma attack. Very stressed. Setiap ngomong sama saya kayak punya asma gitu, stres banget rasanya. He said, Pastor, how can be possible? I got 3,000-4,000 workers. Gimana caranya pastor saya punya 3.000-4.000 pekerja di pabrik Every saya. day I'm angry. Setiap hari saya harus marah. If I'm not angry, nothing get done. Kalau nggak marah, kerjaan nggak beres. How to run big business if I'm not angry, aggressive? Gimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan di bisnis kalau saya nggak marah? So I asked him, I said, do you rather run a business by your own strength or by the power of the Spirit? Makanya saya tanya, engkau mau bekerjain bisnis pakai kuat kuasamu atau pakai andalin Roh Kudus? He said, Pastor, very hard, very hard. Susah banget, pastor, susah banget. Following Jesus is not easy. Ikutin Yesus itu nggak gampang, saudara. And you know, if you keep grieving the Holy Spirit, Kalau kita terus-menerus mendukakan Roh Kudus, if you're always angry, losing your temper, pokoknya kita gampang raising your marah. voice, Pokoknya kita naikin nada kita.
something will happen. Akan ada sesuatu terjadi, saudara. Just a few verses up, same Ephesians 4, verse 26. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. Di ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Verse 27. Do not give the devil a foothold. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. So when you're angry and angry and angry, you let your anger fester overnight, you open the door for Satan to come. Jadi kalau kita marah itu kayak kita lagi nabung biar iblis sudah mengetuk di And the depan Holy pintu. Spirit cannot give more of himself to you if you're holding a grudge, if you're holding an offense. Jadi Roh Kudus nggak bisa bekerja dalam saudara kalau saudara masih menyimpan dendam, menyimpan amarah. So what's the key? How can I not be angry? Jadi gimana caranya biar saya nggak marah-marah? You know, this is the question that many people ask me, many pastors ask me. Ini pertanyaan yang banyak pendeta-pendeta orang-orang tanya kepada Many saya. CEOs, how can you live a life with zero anger? Gimana caranya kita bisa hidup tanpa marah, saudara? Yeah, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Forgiveness is the Holy Spirit's nature. Jadi mengampuni adalah naturnya Roh Kudus. Every day you must forgive. Setiap hari kita harus mengampuni, saudara. Jesus says, every day you pray the Lord's Prayer. Yes, Tuhan Yesus bilang setiap hari kita doa Bapa kami kan, ini Every diajarkan. day you say, give me my daily bread. Kita bilang Tuhan berikan aku roti secukupnya. How many of you want Jesus to be Jehovah Jireh? Siapa yang mau Tuhan Yesus menjadi Amen. Jehovah Jireh? Yeah, every day Jesus give me my daily bread. Tuhan setiap hari berikan aku roti secukupnya. But every day you also pray, forgive those who sin against Tapi me. juga kita tiap hari berdoa, Forgive. ampuni aku segala kesalahan dan ampunilah segala orang yang menyakiti. You know the word forgive, afimi, means you let it go. You let it go. Arti kata memaafkan, arti kita melepaskan, saudara. You know, I do a lot of missions. Saya melakukan banyak pergerakan misi, saudara. Yeah, in Africa, you know, there's this tribe that they like to kill monkey and eat monkey. Jadi ada satu Like us suku Chinese. di Afrika, dia suka bunuh monyet dia untuk dia makan. How Saudara. many of you ate monkeys before? Siapa yang pernah makan monyet, saudara? Yeah, in Singapore we used to have, you know. Di Singapura dulu pernah ada Then dulu. they Ya. cut off the brain and eat the monkey brain. Makan otak monyet, saudara itu. Now new generation Sekarang we udah don't like. generasi My baru father's udah. generation they eat monkey. Mungkin itu engkau. But you know how they catch the monkey? Tapi mereka tahu bagaimana cara nangkep monyet. They catch this is how they catch the monkey. They put like a glass pot. Jadi mereka taruh kayak kaca gitu ya. Yeah. Inside they put a banana. Di dalamnya ada pisang. Yeah. So the monkey can see the banana, put a head inside and grab the banana. Jadi monyet bisa taruh ambil pisang dalam perangkap itu. Once he grab the banana, he cannot go away. Tapi ketika- because his hand is stuck. Dipegang perangkapnya, monyetnya nggak bisa lepas tangannya. Then the farmer come and take the rod and whack his head, right? Dan petani tinggal pukul aja palanya gitu. Now if he see the farmer coming, the way is let it go. Ya, kalau misalnya monyet ini harus kabur, caranya gimana? Lepasin pisangnya, saudara. He just let it go. His hand will come out. He can be free. Kalau tangannya lepas dari pisang, dia bisa bebas sebenarnya. But you refuse to let it go. Tapi si monyet ini nggak mau lepasin pisangnya The kan. farmer will come Sang petani ini mati, tinggal die. bunuh monyet ini. It's like this. Ini seperti gambarannya seperti ini, saudara. You don't let go of the hurt, of the grudge. Satan will come. Kalau saudara nggak lepasin And you be dead. pengampunan, semua sakit hati, setan seperti petani akan saudara. So Jesus says every day you must let it go. Let it go. Let it go. Yesus makanya bilang kita tiap hari harus lepaskan. Forgive and forgive and forgive. You make a decision. I'll let it go. I may not feel like it, but I let it go. You forgive and forgive. How many times? 70 times 7 every day until you're walking in the atmosphere of forgiveness. Kita harus ampuni terus, ampuni terus. 70 kali 7 hari sampai kita berada di atmosfer yang damai. Psalms 18:35 says this. Mazmur 18 ayat 35 katakan seperti ini. It's the gentleness of the Holy Spirit that will make you great. Kelemah lembutan Roh Kudus yang akan menguatkan kita. It's not your talent. Bukan apa yang saudara bisa It's lakukan. not your strength. Bukan talenta kekuatan saudara. It's not how hardworking or busy you are at your work. Bukan seberapa rajin saudara di pekerjaan saudara.
If you really want to be great in God, it's the gentleness of the Spirit that is going to elevate you. Kalau kita mau hebat di dalam Tuhan, harus ada kelemah lembutan Roh Kudus yang dalam kita. So number one, you got to know doves are very gentle. Yang pertama kita harus tahu merpati sangat lemah lembut. So I've been 50 years as a Christian. Next year, 40 years full-timer. Saya udah 50 tahun jadi Kristen dan Amen. 40 tahun melayani, saudara, sebagai full timer. I started off very angry Saya memulai pelayanan saya dengan sifat yang sangat pemarah, because I saudara. grew up in an angry family. Karena keluarga saya marah-marah, saudara. My family from Medan, all Medanese angry people, right? Ya, keluarga dari Medan biasanya. How many of you keras ya. from Medan? Put up Siapa your yang hands, saudaranya yeah. dari Medan kira-kira ada nggak? Yeah. Anyone from Medan? No. Okay, you're all nice people. Medanese, all angry Semua people. saudara orang baik, orang Medan gampang marah. Yeah. So, you know, and then when I was pastoring, in the first 20 years of my life, I was angry every day. Ketika saya menjadi pendeta selama 20 tahun, saya marah tiap hari, saudara. But as I grow in God, Tapi ketika saya bertumbuh dalam I Tuhan, found that the more zero anger I have, the more gentle I am, the more the Holy Spirit show up. semakin saya nggak marah, semakin Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup saya. Number two, Yang kedua, the dove is very loving. Roh Kudus sangat penuh kasih. Now, this is where we get the English phrase. English, have you heard this before? Lovey-dovey. Oh, look at them, so lovey-dovey. Jadi dalam bahasa Inggris ada kata lovey-dovey, mereka kayak cinta-cintaan gitu ya kalau lagi orang pacaran. It's because doves are very loving. Karena merpati itu penuh cinta, penuh kasih, saudara. You know, when they find a mate, when they fall in love, it's forever. Merpati kalau nemuin pasangannya satu seumur hidup, dia nggak pernah ganti-ganti pasangan. Once they fall in love, they will constantly be in love. They will stay in love. Kalau dia mencintai satu burung lainnya, dia udah mencintai itu aja, dia nggak ganti-ganti So selamanya. doves are monogamous. They mate for life. Jadi merpati itu sifatnya monogamis, ya nggak. When you satu see sama. doves as a couple, they sit very close. Jadi kalau merpati berpasangan itu mereka biasanya duduk barengan gitu ya, They berdekatan. gently clean each other's feathers. Mereka sama-sama membersihkan bulu satu sama lain. And from morning to night, they are affectionately cooing each other. Jadi kayak dari pagi sampai malam kayak bermesraan dengan suara itu ya, ker gitu. Not very loving. Very yeah. I love you. Yeah. They're very loving. The Penuh Holy kasih. Spirit is a spirit of love. Roh Kudus adalah roh kasih. Yes, He's powerful. Ya dia berkuasa. But Paul says in Romans 5, verse 5, he says, the outpouring of the Spirit is an outpouring of love. Paulus bilang dalam Roma 5 ayat 5 adalah pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan kasih, saudara. Because we have the Holy Spirit, we experience the love of God. Karena kita punya Roh Kudus, kita bisa mengalami kasihnya Tuhan. Finally, number 3, Terakhir nomor 3. the Holy Spirit is the dove is very pure. Roh Kudus itu murni. In the Song of Solomon, chapter 6, verse 9, the Lord said to the Shulamite woman, my love, my dove, my undefiled. Jadi di Kidung Agung 6 ayat 9 dikatakan, tapi dia satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku. So doves are very clean. Atau di bahasa lainnya, terjemahannya adalah bersih, murni. That's why in the temple, they are used as sacrifices because they are so clean. Makanya di bait Allah, merpati dipakai sebagai persembahan di bait Allah. Karena mereka tuh bersih gitu ya. The Holy Spirit, Roh Kudus, is called holy. Makanya Roh Kudus itu roh kudus, kudus murni. He's completely pure Dia sangat-sangat kudus. in his thoughts, in his hearts, in his actions. Pikirannya, perasaannya, tindakannya semua kudus. One interesting thing about doves is that they are very picky. They are very selective what they eat. Jadi merpati itu kalau makan tuh pilih-pilih, saudara, nggak sembarangan Now, makan. remember Noah was in the ark. Ingat Nabi Nuh waktu lagi Before he sent out the dove, he sent out the raven. sebelum dia mengirim merpati, dia juga kirim burung gagak ya, saudara. No, the water is still there, but the raven never came back. Jadi kalau pas lepasin burung gagak waktu masih banjir itu, burung gagaknya nggak kembali. Because the raven found some dead flesh and ate it. Karena burung gagak makannya mayat-mayat, saudara. But the dove came back because the dove will not touch anything dirty. Tapi merpati kembali karena merpati nggak akan pegang sesuatu yang kotor. That's the difference between raven and dove. What they are willing to put in their mouth. Itu bedanya burung gagak dan burung merpati. Apa yang mereka mau taruh dalam mulut mereka. So when Paul says, don't grieve the Holy Spirit, he also added one more command. Ketika Paulus bilang jangan mendukakan Roh Kudus, dia tambahin lagi satu perintah. In verse 25, he says, don't let any corrupt speech be in your mouth. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Don't have any lying. Don't have any dirty talking.
Jangan ada kebohongan, perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Don't have any gossip. Jangan ada gosip, saudara. Don't have any bitter words. Jangan ada perkataan yang tidak membangun. So about 10 years ago, I gave myself a challenge. Jadi 10 tahun lalu saya memberikan tantangan kepada diri saya. I learned that zero anger and zero gossip, they go together. Jadi saya melihat nggak marah sama nggak gosip itu sebenarnya nyambung, saudara. Why do we gossip? Because we're angry. Kenapa kita suka gosip? Karena kita marah kan. So if I want to stop gossiping, I must get rid of the anger that fuel the gossip. Kalau kita mau berhenti bergosip, kita harus kurangin marahnya juga gitu, agar kita bisa berhenti. So I told myself 10 years, no more anger, no more gossiping. 10 tahun saya memberikan tantangan kepada diri saya, 0, nggak boleh gosip, nggak boleh marah. I tell you, it's the best life ever. Ini kehidupan terbaik yang saya alami. It's better than living in a big house and driving a good car. Lebih baik daripada tinggal di rumah mewah dan mobil bagus gitu. Every day when you have zero anger, you're not gossiping, you feel the Holy Spirit so real in your life. Kalau kita nggak pernah marah dan nggak pernah gosip, rasanya Roh Kudus itu hidup banget dalam hidup kita. You know why is Jesus so full of the Holy Spirit? Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus? Because he's full of the Bible. Karena dia penuh dengan firman Tuhan. Every word Jesus say, even his jokes, his comments, they're all from the Bible and they're all scriptures. Semua perkataan, bercandaan, apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, semuanya sejalan dan semuanya adalah firman Tuhan, saudara. So the more I have the Bible in my heart, in my mouth, in my thoughts, the more the Holy Spirit is attracted to me. Semakin firman itu hidup dalam hati saya, pikiran saya, perkataan saya, semakin Roh Kudus tertarik pada hidup saya. Because the Holy Spirit feed on the Word of God. Karena Roh Kudus itu menikmati firman Tuhan. This morning, how many of you want to make room for the Holy Spirit Siapa in yang ingin your life? memberikan ruang pada hari ini untuk Roh Kudus? Amen. You want more of the Holy Spirit. Siapa yang mau lebih lagi Roh Lift Kudus? both your hands and shout a little bit. Woo! Angkat tangan dan teriak, yeah! Yeah, this morning the Holy Spirit wants to come into you. Pagi ini Roh Kudus ingin datang menghampiri saudara. But the dove doesn't settle anywhere. Tapi merpati itu nggak sembarang tinggal, saudara. He rests on hearts that are soft and gentle, Dia mau tinggal di hati yang lembut, saudara. where there's a hunger for God's presence. Di mana ada rasa lapar akan hadirat Tuhan. Come, one more time. How many of you want more of the Holy Spirit? Sekali lagi, siapa yang mau Roh Kudus? Let's all stand Mari up. kita berdiri, saudara. Can we sing a song, a Bahasa song, not an English song? Ya, kita mau nyanyikan lagu. Yeah, can we sing a Bahasa song? Yeah. Amen. Let's just worship God. Mari kita sembah Tuhan. The Holy Spirit wants to heal you today. Roh Kudus ingin menyembuhkan engkau hari ini. The Holy Spirit wants to give you hope. Roh Kudus ingin memberi pengharapan. The Holy Spirit wants to bring light to your darkness. Roh Kudus ingin memberikan cahaya pada kegelapan. The Holy Spirit wants to recreate things in your life. Roh Kudus ingin menciptakan sesuatu kembali pada hidup. He loves to give you visions and dreams. Memberikan mimpi dan penglihatan. Isaiah 43 says the Holy Spirit wants to want to do a new thing in your life. Yesaya 43 dikatakan, dia ingin membuat segalanya baru dalam hidupmu. But you must decide this morning. Tapi engkau harus tentukan pagi ini. I want to be like you. Aku ingin menjadi sepertimu. I want to be gentle. I want to be loving. I want to be pure. Aku ingin lemah lembut, penuh kasih. Aku ingin kudus. You'll be amazed the wonderful things He's going to do in your life. Dan engkau akan takjub apa yang terjadi di hidupmu. Come, let's just worship God. Mari kita sembah Dia. Amen. Sister. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Just close your eyes. Just open Mari up your pejamkan mata heart. saudara dan buka hati saudara. Hallelujah. I wonder this morning, how many of you are struggling with anger in your life? Pagi ini siapa yang bergumul dengan kemarahan dalam hidup saudara? Maybe you've been hurt. There's an offense. Mungkin ada tersakiti saudara, saudara tersinggung, sakit saudara. You cannot control betrayal. That's what people do to you. Saudara nggak bisa mengendalikan pengkhianatan. Itu orang yang lain yang lakukan kepada saudara. Betrayal is external, but bitterness is internal. Pengkhianatan adalah faktor luar, tapi kepahitan itu di dalam saudara. You cannot stop what people are doing, but you can decide today, I'm not going to be bitter. Saudara nggak bisa cegah orang lain menyakiti saudara, tapi saudara bisa menentukan hari ini untuk tidak menjadi pahit. I'm not going to allow roots of anger and bitterness poison my life. Saya tidak mau akar kemarahan, kepahitan meracuni hidup saya. Don't be angry anymore. Jangan marah lagi saudara. Just forgive, let it go. Lepaskan, ampuni. God has something even more better, amazing for you. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa untuk saudara dan saya. He wants to give you the Holy Spirit. Dia ingin memberikan Roh Kudus padamu. His love will melt away all your bitterness. Dia ingin mengambil semua kepahitanmu. His love will satisfy you. Biarlah kasihnya menyegarkan engkau. His love will be more than enough than all the bad things that people have done to you. Biarlah kasihnya lebih dari cukup memenuhi segala hal yang buruk bagi saudara. But you must let it go. Tapi engkau harus lepaskan hari ini. You decide today, I'm going to have zero anger in my life. Putuskan hari ini engkau tidak akan marah dalam hidupmu. That you're not going to hurt the one that loves you the most. Engkau tidak akan mau bisa menyakiti orang yang kau cintai. Jadi That you want more of the Holy Spirit in your life. biarlah Roh Kudus lebih lagi dalam hidupmu. How many of you say, Pastor Kong, that's me? Siapa yang bilang, Pastor Kong, itu saya orangnya. I don't want to be so aggressive anymore. Saya nggak mau lagi jadi orang yang agresif. I don't want to be so forceful anymore. Saya nggak mau menjadi orang yang maksa. I want to be gentle like Jesus. Jesus says, learn from me. I'm gentle. I'm humble at heart. Aku mau jadi lemah lembut seperti Yesus katakan, aku yang lemah lembut. I want to be like Jesus. Aku ingin menjadi lebih seperti Yesus. If that's you, wherever you are. Kalau itu engkau dimanapun engkau When I berada. count to 3, can you just lift up your hands? Hitungan ketiga, boleh nggak saudara angkat tangan saudara? You're saying, Lord, I want to surrender all my anger and bitterness. Tuhan, to aku you. mau serahkan semua kepahitan, kemarahan dalam hidupku. Come, Holy Spirit, come and heal me. Datang Roh Kudus, Come, penuhi Holy aku, Spirit, come. sucikan aku. Fill me with your love. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Cleanse my heart from all the hurt, all the anger. Bersihkan hatiku dari segala kegeraman. Maybe the person who hurt you are your parents, your father, your mother. Mungkin banyak yang menyakitimu, keluargamu, papamu, mamamu, It could be your husband, your wife. suamimu, istrimu, It could be your partner in business. It Atau could be a part- church leader. rekan bis, bahkan orang-orang di gereja menyakitimu. But today you say, I don't want to have any more anger or bitterness in my life. Tapi katakan hari ini aku nggak mau lagi punya kegeraman, nggak punya lagi kepahitan di hidupku. If that's you, when I count to 3, just lift up your hands. Kalau ini saudara-saudara boleh angkat tangan. 1, 1, 2, 2, 3. Just lift 1, up 2, your hands 3. all over this Jika place. saudara orangnya Yeah. angkat tangan saudara. Just lift up your hands right now. Yeah. It looks like so many of you put up your hands. It's like the whole church put up their hands. Banyak saudara yang angkat tangan. Come, let's just pray in tongues for a Mari kita moment. berbahasa roh sebentar, kita berdoa dalam syurada manakana nama sandara nama she nama sanda kama she papa ruba basunga makana makia kiese gamo sokana nama shanda barakara nabasa hinna mane shoka papa bashi lara namo fona grasa siana kra krobo bo shokrali adresen ida gramo parta fasana nama she barabara bashi. Hallelujah. I want you to just say this prayer with me in English. Saya mau saudara ngikuti doa saya dalam bahasa Inggris. Say together with me. Say, Dear Holy Spirit, Katakan bersama-sama.
Let's try again. Dear Holy Spirit, come into my heart. Fill me with your love. Fill me with your love. Heal me of every hurt. Heal me from every hurt. I surrender all my anger to you. Surrender my anger to you. All my disappointments. All my disappointment. All my bitterness. Heal my heart Heal my heart. with your love. Can you just lift up both your hands Boleh kita angkat tangan kita, and saudara. just Dua tangan kita. surrender all the hurts Kita to the Holy serahkan diri kita Spirit. kepada Tuhan. Surya la Babakana, karabahu shena nama kana mau poralea se. Surya la Om pasogana karabahu kana mashonda namo. Surya la karabahu Raboso kiara rabo tamana shonda nama kiramo. Raboso kiana mashonda. I give you all my heart. Hallelujah, hallelujah. Just let the Lord just heal you this morning. Biar Tuhan memulihkan saudara hari I ini. wonder how many of you here while eyes are closed and heads are bowed. Saudara mata masih terpejam, saya mau Life banyak- has been confusing and dark for you, mungkin hidup rasanya gelap, tidak berbentuk. but the Holy Spirit is hovering over you Tapi today. Roh Kudus melayang-layang di atas saudara. He wants to bring light in the midst of your Dia darkness. siap membawa sinar pada He kegelapanmu. wants to give hope when everything looks dim. Dia ingin mau pengharapan ketika tidak ada lagi harapan. How many of you want the Holy Spirit do something new life, a new beginning for you? Berapa banyak yang saudara ingin Roh Kudus membuat suatu hal yang baru dalam kehidupan saudara. When I count to 3, once again, can you lift up your hands? Dalam hitungan 3, jika itu saudara boleh angkat tangan saudara. Today we're going to pray in Jesus' name for a new beginning in your life. Kita mau berdoa untuk permulaan yang baru dalam nama Yesus. When the Holy Spirit comes, everything will be made new. Ketika Roh Kudus datang, semua akan menjadi baru. If that's you, when I count to 3, just lift up your hands. Jika ini saudara, dalam hitungan 3, angkat tangan saudara. 1, 1, 2, 3. Just lift up your 2, hands. 3. Yeah, Jika saudara orangnya angkat hallelujah. tangan saudara. Hallelujah. Holy Spirit, look at all these hands that are lifted up today. Lihat saudara, Roh Kudus lihat semua tangan-tangan yang terangkat hari ini. Look at all these people. They're hungry for something new. Lihatlah orang-orang yang lapar akan sesuatu hal yang New baru. breakthroughs, new relationships, Hubungan yang baru, ada terobosan yang new baru. visions and new dreams, Visi dan mimpi yang baru. new open doors Pintu terbuka yang baru. in our lives, in our spiritual ministry, in our business. Dalam hidup kami, dalam kerohanian kami, dalam bisnis kami. New breakthroughs in our family, in our marriage. Terobosan dalam keluarga, dalam pernikahan. Come, let's just pray in tongues for a Mari kita moment, sekali shall lagi we? berbahasa roh, kita berdoa dalam Shuduria roh. la karabaha daria la karabaha daria la karabaha daria. Shuduria la karabaha daria la karabaha daria la karabaha daria la karabaha daria. Suduria la karabaha daria la karabaha daria la karabaha. Suria la karabaha Marta Boradia Suria la Ramosiana karabaha Ragia daria. Kasesa Sara. Come, Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datang Roh We need Kudus. you. We need your love. Kami perlukan cinta. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need Your anointing, come in your power. I Love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place.
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you In spirit and in truth. I worship Worship you in spirit and in truth. Just take a deep breath. Just breathe in the Holy Spirit. Mari kita ambil tarik nafas yang dalam, rasakan Roh Kudus. He loves you. Dia mengasihi engkau. He wants to pour His love into you. Dia mencurahkan kasih-Nya pada engkau. We love you, Lord. Kami mengasihi engkau Tuhan. We love you, Spirit of God. Kami mengasihi Roh Kudus. Heal us. Sembuhkan kami. Restore us. Pulihkan kami. Revive us. Bangkitkan kami. Do something new today. Untuk melakukan hal yang baru. I worship you in spirit and in truth. Let's just give the Lord a big clap Mari right kita now. berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yeah. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, saudara. Depan belakang bergandengan tanganmu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan Yesus. Urapanmu mengubah. Mari sekali lagi katakan urapanmu Tuhan Yesus. Urapanmu mengubah hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Kong yang Tuhan sudah pakai tabur benih yang hidup ya Tuhan. Kami mau punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Every day. Ajar kami peka akan hadirat Tuhan. Ajar kami peka akan tuntunan Tuhan. Dan Roh Kudus bantu setiap kami untuk melepaskan pengampunan setiap hari. Semakin hari menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Pekerjaan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kau yang dipermuliakan. So we love you Lord. We love you Jesus. We love you Holy Spirit. In the name of Jesus, everyone say Amen. Haleluya. Siapa yang diberkati? Haleluya, praise Lord. Silakan duduk Bapak Ibu, sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Yuk ikut aku lihat keseruan iKlik hari ini.
Wow. Saya ingin menyapa seluruh sobat ICC yang sudah bergabung dalam iClick dan sudah merasakan manfaat dari iClick. Boleh lambaikan tanganmu di tempatmu. Dan hari ini juga saya ingin mengundang untuk sobat ICC yang belum bergabung di dalam iClick untuk kita semua dapat join bersama-sama di dalam iClick. iClick adalah suatu komunitas di dalam gereja ini karena kami percaya bahwa pertumbuhan itu bergantung dari komunitas yang baik. Dan karena ICC berkomitmen untuk membawa kita dalam satu pertumbuhan yang sehat di dalam karakter Kristus, kita rindu untuk kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan salah satunya adalah melalui iClick. Dan saya ingin berterima kasih untuk Pastor Kong hari ini yang sudah memberikan firman yang luar biasa. Boleh kita berikan sambutan yang meriah. Dan berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin. Dan Pastor Kong hari ini tidak hanya berhenti sampai di ibadah yang kedua. Pastor Kong akan terus melayani kita di ICC Seminar Marriage World Heartless Love pada hari ini. Dan pendaftaran masih dibuka. Tadi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus melayang-layang, mungkin hari ini Roh Kudus juga melayang-layang dalam pernikahan kita. Dan kita percaya bahwa ada terobosan, ada hal yang luar biasa yang sudah dipersiapkan untuk memperlengkapi pernikahan kita. Pendaftaran masih terus dibuka, jadi kita semua dapat mendaftarkan melalui scan barcode yang sudah tertera di layar. Biaya investasinya untuk member iClick di Rp250.000 dan untuk non-member iClick Rp300.000. Namun investasi ini Anda mendapatkan juga makan malam yang akan dimulai dari pukul 5 sore dengan konsep pasta rakyat, Tresno Asmoro, ada musik, ada begitu banyak booth makanan dan semuanya sudah dipersiapkan untuk kita semua para peserta pada malam hari nanti. Dan apabila Anda khawatir karena anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut, tapi kami juga menyiapkan kids ministry. Jadi saya harap kita tidak berhenti sampai siang hari ini, kita dapat terus mendaftar hingga sore hari nanti. Silakan scan dan silakan kita daftarkan diri Anda. Dan berikutnya, begitu banyak kegiatan yang akan saya umumkan sebelum kita undur diri. Bapak Ibu dapat menyimak semuanya. Namun terlebih dahulu saya ingin menyapa Sobat ICC yang baru pertama kali hadir. Kami akan berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami ingin menyambut Anda di bawah, ada welcome gift yang ingin kami berikan. Dan juga kami mengharapkan untuk Sobat ICC yang baru pertama kali hadir, kami harapkan bahwa ICC ini dapat menjadi rumah di mana Anda dapat bertumbuh dan dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan ada beberapa hal buah pengumuman. ICC mengundang seluruh orang tua yang saat ini memiliki putra dan putri di usia 3 hingga 14 untuk menghadiri pertemuan orang tua dan guru dengan tema Fairy Tale. Pada siang hari ini, Minggu 13 Juli mulai pukul 11.30 di iKids Hall. Dan nanti sebelum kita meninggalkan ibadah, di bawah juga ada booth makanan. Jadi mungkin untuk para orang tua, selain Anda dapat menghadiri parents meeting sehingga seluruh program parenting ini dapat berjalan bersama tidak hanya di hari Minggu, namun kita juga dapat menerapkannya dalam keseharian kita. Untuk semuanya juga diundang untuk menikmati booth makanan di bawah, dapat jajan dan kita dapat fellowship bersama-sama. Dan juga untuk informasi selanjutnya, kami mengajak saudara untuk dapat bersama-sama menyembah Tuhan lewat lagu dan pujian bersama dengan ICC Worship Together yang bertemakan Unshakable Hope yang akan diadakan pada hari Kamis 24 Juli pukul 19 bertempat di IPC Hall. Untuk seluruh Sobat ICC senior di atas 60 tahun, ada acara yang spesial yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2025 pada pukul 10 pagi di Bumi Sangkuriang. Jadi di dalam acara ini kita akan ada ibadah kebaktian Padang, ada games, ada makan siang, dan biaya investasinya untuk member iClick hanya 30.000 saja. Dan juga untuk biaya ini semuanya sama, dapat mendaftarkan melalui Ibu Cucu di nomor telepon 0877 861 84093. Jadi tidak bisa dadakan karena ada makan siang, mohon untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan
Kami juga sangat terbeban untuk para sobat ICC di sini yang mungkin memiliki beban untuk kesulitan dalam mengatur keuangan dan mungkin sering merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam hal finansial. ICC ini sangat mengasihi saudara sekalian semua karena kami percaya bahwa setiap berkat yang telah diberikan oleh Tuhan dapat berlipat kali ganda bagaimana cara kita mengelolanya. Oleh karena itu kami mengundang untuk setiap ICC, sobat ICC untuk menghadiri seminar Financial Breakthrough bersama dengan Haryanto Kandani melalui link yang tertera di layar LED dengan biaya investasi untuk member iClick di Rp30.000 dan untuk umum di Rp50.000. Mohon dicatat waktunya pada hari Jumat 1 Agustus 2025 pada pukul 7 malam. Begitu banyak aktivitas di ICC ini karena kami rindu untuk memperlengkapi saudara sekalian dan kami harapkan kita semua dapat antusias ikut bersama-sama sore hari nanti dan juga untuk para orang tua dan juga untuk para lansia dan juga untuk para kita semua yang ingin diperlengkapi oleh firman Tuhan dan juga pujian dan juga melalui berbagai macam seminar. Dan kami ingin mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang Pastor Yopi untuk memimpin kita dalam doa berkat. Yang diberkati boleh beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Tadi ada banyak informasi, kalau saudara belum sempat mencatat, saudara bisa ke meja informasi. Yang paling dekat nanti jam 5 sore. Jadi masih ada slot rupanya ya. Jadi kalau saudara sudah menikah, punya waktu, saya percaya ini akan sangat memberkati saudara. Dari kehidupan bagaimana Pastor Kong bersama istrinya, saya percaya akan ada pesan yang sangat powerful untuk kita yang sudah menikah. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami hari ini. Untuk semua teman-teman kami yang melayani hari ini. Untuk setiap persembahan yang diberikan. Untuk pekerjaan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Untuk semua yang melayani untuk ibadah iKid Youth hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar. Bukan hanya kami dengar, tapi kami akan lakukan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan Tuhan sertai, Tuhan tuntun dan buat menjadi berhasil. Kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.